Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermuajah lagi ya ibu-ibu. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, ibu-ibu jamaah kajian kafah yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, semuanya ada, Masya Allah. Sama itu enggak ada. Oh, sama yel-yelnya ini. Jadi di kajian kafah itu ada yel-yelnya ya, bunda-bunda ibu-ibu semuanya. Jadi kalau kita panggil dengan kajian kafah bersama dalam taat bersama-sama, Allahu Akbar. Itu ini dua kali. Bersama dalam taat bersama-sama. Jadi itu juga ada filosofinya. Jadi gak ambil gawe ya begini. Jadi kenapa kok bersama dalam taat? Ya, karena surga itu luas ya, ya. Surga itu seluas langit dan bumi. Nah, kalau kita mengukur luasnya langit aja belum mampu ya, gitu. Padahal langit itu ada 7 lapis. Demikian dengan luasnya bumi. Jadi kalau surga itu kita tempati sendiri gak enak ya dulunya. Makanya enak itu bersama-sama. Selain itu juga kalau kita itu taat sendirian berat apa boleh? Berat. Yang gak enak apa wis gitu ya. Maksudnya bagaimana? Nih banyak temannya itu lah pede ya. Misal contoh, nih ada satu orang terus buka baju di tengah jalan, isin apa mboten? Isin, tapi nih ternyata nanggaleni kumang omong 100. Jadi isin soalnya apa? Akeh bolone, itu sudah sama. Kalau kita berukutan menutup aurat sendirian, budal blojo, ternyata si blojo niku wau podo gak double kudung. Jangan isi ngomong boten. Aduh, randengan. Kalau kita awal pasti isi mungkin. Banyak pertanyaan. Kok ono sing ngakoki. Alah kok aku kok kudungan dhewe. Tapi nek blojo niku wau tiyang kathah kudungan kabeh. Nah, pasti kita pede lah ya. Pede ada koncone. Makanya kita menggunakan filosofi bersama dalam taat bersama-sama. Jadi kita itu ngejak golek bolo. Dalam kebaikan dia butuh golek bolo gitu nggih. Lah wong setan ae golek bolo kok lho nggih. Saya kasih info nggih. Demikian kasih bolo tuh. Infonya begini. Sekarang orang-orang yang penyuka sesama jenis LGBT yang LGBT semalam aku buat tahu kalau semalam ya sakniki niku sudah terstruktur, mereka itu punya jaringan. Jadi orang-orang melambai sini ngerti niku. Entah itu laki-laki senang dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, itu awalnya mereka malu-malu, tapi sekarang sudah banyak temannya, mereka punya
komunitas dadine UWD, bahkan sampai bisa nyewa hotel digawe pesta. Pesta apa? Pesta seks. Loh, jadi kalau bersama-sama itu nggak malu. Orang yang berbuat kemaksiatan aja boleh bolong. Makanya kita orang berbuat kebaikan, kita yakini ini adalah jalan kebenaran, ya harus banyak temannya. Jadi nanti bisa ngajak teman-temannya juga. Ayo, nanti Bu Astuti itu loh mau kajian apa? Kajian kafa. Apa sih kajian kafa itu? Ayo datang saja. Kita tes ya Bu ya. Saya panggil. Kita tes yel bersama-sama ya. Kajian kafa bersama dalam taat bersama-sama. Allahu Akbar. Masya Allah. Kata ya. Alhamdulillah. Emang tes. Jadi single. Tes Bu Ibu ternyata. Kurang seru. Jadi saya pun jadi ngaji. Kajian kafa bersama dalam taat bersama-sama. Allahu Akbar. Nah, matur nuwun. Matur nuwun. Maklum ya Bu, itu NTNT jadi ini harus begitu. Untuk promosi. Jadi kita ada kayak gitu, memang dakwah juga ada promosi kan gitu. Jadi dakwah juga ada caranya. Jadi kalau ceritanya dakwah itu menang-menangan. Nih bahasanya ujung selentem-selentem apa bahasanya? Ayam-ayam. Gak usah diposting, wah ngaji kok diposting. Wes gak usah kayak nanggone Facebook aja di dalam nanggone Instagram aja dalam nanggone status WhatsApp. Dakwah kok diposting ngaji kok diposting, pamer sakar. Jadi begini, semua itu ada filosofinya gitu. Karena semua itu saat ini sedang bergantung kepada media sosial. Sekarang setiap kepala pasti pegang HP. Mulai dari arek cilik sampai mbah-mbah itu nyetel HP. Makanya HP ini yang akan mempengaruhi mindset, yang akan mempengaruhi pola pikir kita. Nah, kalau isinya media sosial itu hanya keburukan saja ya. Jadi orang-orang yang saya sebut tadi, misalnya orang yang LGBT tadi, yang penyuka sesama jenis, itu pun mereka ada promosi Bu, ada dakwahnya mereka ngajak. Jadi sampai ada komunitas, ada grupnya. Kalau panjenengan mau tahu, tapi ini saya bukan menyuruh panjenengan ikut mereka. Kita itu harus paham kemaksiatan juga ya. Agar kita itu tahu, agar kita kebelenggu. Jadi udah termasuk bagiannya gitu ya, kita pelajari. Panjenengan bisa lihat kalau berada akun Facebook ya, jangan tinggali searching, cari grup apa ini LGBT atau pecinta sesama lah, mesti ada grup-grupnya, dan satu grupnya itu isinya bisa ribuan. Kalau mau lagi LGBT suara krian balung bedok ada loh, nanti kamu muncul. Jadi ada banyak. Jadi maksudnya apa? Hati-hati, kita ini kan para ibu ya. Ada yang nanya-nanya apa dan ini ada yang ini, ada yang sudah ini, ada yang ibu ya. Di sini enggak ada grandma. Oh grandma. Bahasa Jawa ini apa? Bahasa Jawa ini apa? Nenek. Tidak.
Nah, kita itu harus tahu ternyata kondisi itu sudah ada di sekeliling kita. Jadi kita jaga anak cucu kita, ya. Karena itu adalah tugas kita juga. Jadi sampun. Hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini sudah hafal semuanya surat Al-Falaq? Insya Allah hafal. Nih, kita baca bersama-sama dulu ya surat Al-Falaq. Menawi ningali Al-Quran, monggo sudah ketemu semua. Halaman 604. Halaman 604. Sampai kita baca ta'awud dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kalau di pertemuan kemarin kita membahas surat An-Nas. Kenapa Bu? Kemarin isinya surat An-Nas. Jadi kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Aku juga dari bilang syaitan nih aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Bu Anas jadi ini nopo. Bu, siapa yang mau membantu saya mereview? Akan berlindung kepada Tuhan yang manusia. Yang di jabatan kemarin Bu, yang jabatan kemarin. Monggo siapa yang berikan catatannya, catatan review. Oke. Gini, oke. Yang punya catatan kemarin. Ini oke. Jadi kemarin di Anas kita bahas apa? Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemarin Bu, terus apa? Mesti tahu. Sambil kenalan. Bimbo Budiarti. Bumi Bu. Oh iya. Oh, Masya Allah. Oh, gini, Masya Allah. Jadi kemarin kita bahas surat An-Nas nih. Kemarin itu di An-Nas kita disuruh berlindung kepada Allah dengan menyebut tiga nama. Ibu yang di luar juga boleh berlindung kepada Allah dengan tiga nopo, tiga sifatnya, ya. Nopo apa nih mau?
Tuhannya manusia, ya Tuhannya manusia, terus rajanya manusia, terus sembahan manusia. Kita sampai disuruh berlindung kepada Allah dengan 3 sifatnya, dari godaan bisikan setan yang tersembunyi di dalam dada, karena ternyata bisikan setan ini sangat dahsyat, karena setan itu mengalir bersama aliran darah kita. Bukan seperti itu ya Bu ya? Betul. Nah sekarang kita ke surat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq ini hanya disebut 1 sifatnya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Katakanlah, a'udzu, aku berlindung birabbil falaq, kepada Tuhannya Al-Falaq. Al-Falaq itu apa? Nah, kalau di Al-Quran yang terjemah itu Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Ternyata di sini di tafsir Ibnu Katsir ada beberapa tafsiran terkait dengan kata Al-Falaq. Yang pertama adalah waktu subuh. Jadi Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Terus kemudian yang itu tadi, itu menurut Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Ukail dari Jabir. Terus kemudian Ibnu Abbas juga berpendapat bahwasanya Al-Falaq adalah waktu subuh. Terus pendapat yang kedua dari Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ya, sama ya, juga dari Ibnu Abbas. Al-Falaq adalah makhluk. Jadi Al-Falaq adalah makhluk. Terus juga selanjutnya Al-Falaq bisa diartikan sebagai sebuah rumah di neraka jahanam. Sebuah rumah di neraka jahanam, jika ia dibuka maka berteriaklah seluruh penghuni neraka karena sangat panasnya. Jadi ini definisi dari Al-Falaq. Ada yang mengatakan Al-Falaq itu waktu subuh, ada yang mengatakan Al-Falaq itu adalah makhluk, ada juga yang mengatakan Al-Falaq itu adalah sebuah rumah di neraka jahanam. Jadi kalau dibuka pintunya maka penghuninya akan berteriak karena saking panasnya. Terus ada juga yang mendefinisikan Al-Falaq itu adalah sebuah lubang yang berada di dalam neraka jahanam yang memiliki penutup di atasnya. Hampir sama kayak pendapat yang ketiga. Jadi Al-Falaq adalah sebuah lubang di dalam neraka jahanam yang tertutup. Jadi ibu-ibu, neraka itu semuanya punya tutup. Jadi neraka itu tertutup, Bu, bukan terbuka. Jadi semuanya tertutup, tidak ada selubang jarum pun tidak ada. Benar kalau itu ya. Rasulullah pernah bersabda, seandainya neraka itu lubang sebesar lubang jarum, misalnya ini bayang no jarum sing paling gede itu jarum damel gendoma itu sak hasil masih kecil. Nah itu pun paling yo pinten bolongnya. Jadi ketika neraka itu lubang sebesar lubang jarum, maka kamu tidak akan mendapati warna di dunia itu kecuali warna hitam alias apa Bu? Kosong. Ireng kabeh.
Jadi ini menunjukkan bahwasanya neraka itu tidak ada tutup. Keliru. Jadi neraka itu tidak ada yang terbuka, semuanya tertutup, tidak ono ventilasi nih. Ya bahasa lagi, tidak ono ventilasi nih. Jadi kalau dimasukkan ke dalam neraka itu panasnya, itu mulak nanggung panjenengan nate godhog ya. Rebus air atau rebus apa gitu ya. Kalau ditutup pasti akan lebih cepat mendidih karena panasnya tetap di situ, tidak tercampur dengan udara hawa yang lebih dingin gitu. Itulah neraka. Dan jangan pernah khawatir, neraka juga gak ono ceritanya neraka itu kebet. Jadi neraka itu kebet. Gak bisa meluas, enak banget gitu ya. Ada di surat Al-Qaf. Surat Qaf. Ketika ditanyakan kepada Jahannam, Jahannam apa kamu sudah penuh? Jadi sampai dalam Al-Quran itu Allah menggambarkan demikian. Neraka kui kalau ceritanya penuh, tapi Allah nggak dengan menggunakan maksudnya dengan bahasa neraka itu selalu siap buatan, tapi bahasanya itu begini. Ketika ditanya kepada Jahannam, Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Jahannam menjawab, apa masih adakah tambahan? Nyambung maksudnya, masih adakah tambahan? Berarti apa? Selalu siap menampung. Jadi jangan khawatir neraka itu kebet. Ya istirahat terus gak bisa ngomong gak ada ceritanya. Na'udzubillah, Masya Allah. Jadi ketika Allah itu memberikan sebuah berita gembira dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, jadi juga sama Bu, berarti surga itu juga siap menampung, luasnya itu luas banget. Demikian pula di neraka. Neraka itu tertutup, gitu ya. Terus kemudian ono ceritanya neraka itu kebet, jadi selalu siap menampung. Begitu. Jadi kalau misalkan nanti kalau kita sampai di surat Al-Humazah itu juga digambarkan orang di neraka Hutomah, di neraka Hutomah itu seperti direbus gitu ya, di dalam tempat yang tertutup dalam kondisi terikat. Jadi kalau dibayang ya Allah ya ampun gitu. Makanya kita kan berusaha, dan kita berusaha di setiap aktivitas kita menjauhi segala dosa-dosa gitu ya, baik itu dosa yang besar, dosa yang kecil. Kita minta kepada Allah agar senantiasa dijaga, dan salah satunya dengan kita mengamalkan membaca muawwidhatain, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini. Karena kenapa? Karena bisikan setan, baik setan dari jin dan juga dari manusia, itu akan selalu mengajak gitu ya, mengajak kepada kemaksiatan. Nah, kalau sudah kemaksiatan berarti nanti larinya kemana? Ke neraka. Jadi kita amalkan sebelum tidur dan bangun tidur agar Allah senantiasa menjaga kita dari segala maksiat ya, dari segala maksiat yang entah itu karena bisikan jin atau dari bisikan setan dari kalangan manusia. Lanjut lagi. Kita ingat-ingat lagi Al-Falaq tadi itu ada yang menafsirkan bahwasanya Al-Falaq adalah waktu subuh. Terus yang kedua makhluk. Yang ketiga
terbang di neraka jahanam. Subhanallah. Terus ada yang jadi yang dipilih oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya adalah bahwasanya al-falaq dalam artian subuh yang menyingsing. Nah, jadi ya waktu subuh itu yang pendapat yang Nah, jadi balik lagi. Katakanlah Insya Allah kita ketemu lagi 2 pekan lagi. Libur 2 pekan lagi nanti libur ya Bu. Hari raya Bu. Hari raya. Kita namanya beli. Insya Allah berarti 1 bulan lagi. Bulan depan. Ya, 27 plus 28-nya kan asik. Ya, lanjut ya. Jadi di surah Al-Falaq ayat 1 ini kita sudah memahami Al-Falaq itu definisinya tadi macam-macam itu, tapi yang terkuat yang dipilih oleh Imam Bukhari adalah waktu subuh. Jadi katakanlah aku berlindung di Rabbil Falaq kepada Rob atau kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq. Min dari syarri itu keburukan atau kejahatan. Ma khalaq apa-apa yang dia ciptakan. Nah, apa-apa yang dia ciptakan ini apa? Apa-apa yang dia ciptakan itu adalah berupa ya Sabit Al-Bunani dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan yang dimaksud dengan min syarri ma khalaq itu apa, yaitu jahanam, iblis dan keturunannya. Nah, jadi jahanam, iblis dan keturunannya. 3 hal ini adalah termasuk bagian dari ma khalaq. Jadi ma khalaq. Ini maksudnya ya. Jadi kata ma apa-apa khalaq itu yang dia ciptakan, yang Allah ciptakan. Jadi kita itu berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan apa-apa yang dia ciptakan lah. Makhluk atau apa-apa yang dia ciptakan itu apa? Ini Imam Hasan Al-Basri kemudian Sabit Al-Bunani mendefinisikan makhluk itu dengan jahanam, iblis dan keturunannya. Nah itu ya. Jadi dari sini kita itu juga paham kalau ceritanya manusia itu oleh dewi. Kita itu hidup berdampingan dengan alam yang lain. Betul ya? Meskipun kita itu tidak pernah melihatnya, tapi kita harus yakin. Jadi ada alam yang lain, yaitu alam jin. Ya, alam jin. Nah, alam jin ini, jadi iblis itu adalah bagian dari golongan jin. Gitu. Jadi kalau iblis itu golongan jin dan keturunannya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah musuh kita. Jadi kita itu gak mau ceritanya aman tuh. Gak mau ceritanya aman karena dia iblis sudah bersumpah. Sumpahnya iblis ini diaminkan oleh Allah. Maksudnya Allah di ACC kok diaminkan, di ACC sama Allah. Jadi itu adalah sesuatu yang nyata bahwasanya iblis dengan keturunannya itu akan selalu menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Jadi gak ono ceritanya awan dari wis aman wis, gak usah ngocok perlindungan aman. Gak begitu ya. Kita harus sadar kita itu punya musuh.
tapi musuhnya bukan manusia ya. Musuh itu sama setan. Musuh itu setan, yaitu iblis dan keturunannya. Selanjutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min, dan dari syarri, keburukan atau kejahatan, ghasiqin. Nah, ghasik itu apa gitu ya. Jadi Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, ada Usaif al-Hasan dan Qatadah mengatakan sesungguhnya ia adalah waktu malam jika telah datang gelapnya. Nah, jadi kan gosip, nah ini orang-orang Arab biasa mengatakan al-gosip adalah jatuhnya bintang-bintang. Makanya kan itu kebiasaan orang Arab gitu ya. Kalau orang Jawa apa? Nek wong Cina itu jatuhnya bintang-bintang itu adalah sebuah kebaikan. Kalau menurut Islam apa Bu? Bintang jatuh itu apa? Bandung setan. Bandung setan. Jadi Allah menjadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan. Jadi setan ini diantem karo bintang. Kenapa kok setan ini diantem gawe bintang? Karena setan hendak menguping, mencuri dengar terkait dengan takdir apa yang Allah nguping, yang Allah sampaikan kepada malaikat. Seperti itu ya ibu ya. Kuping terus disampaikan ke dukun-dukun itu ya. Nah, jadi sebenarnya apakah setan itu bisa mendapati infonya atau bukan? Sama-sama. Dapat tapi ya lama gitu enggak? Enggak dapet. Biasanya dukun lu tahu. Bujui. Pas ke tempat. Jadi setan itu Bu, dia mencuri dengar. Apakah dapat? Gak dapat. Wong wis diantongi bintang. Gitu. Jadi ojo ate percaya karo apa yang dikatakan wong pinter. Jadi ngeten. Lapo sih kok diarani wong pinter? Soale sing teko marani iku wong sing bodoh. Nyambung iki. Kain aja mama. Kepancing. Jadi kan begitu. Dukun itu diarani wong pinter. Apa kok diarani wong pinter? Saya marani. Soale sing marani iku wong bodoh. Wes. Dipancing ngono. Makanya ojo nang dukun. Tidak ada wong bodoh. Jadi ojo nang dukun. Enggak. Pinter ya betul. Mau lo ta. Enak iki arani wong pinter. Soalnya sing ngomong itu wong bodoh, makanya dia dianggap pintar. Karena sesungguhnya petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Dalinas. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Adalah kok boleh nanggone dukun. Wong dukun itu dia itu bersekutu dengan setan. Sedangkan kita sadar setan itu musuh kita. Jadi kalau membahas setan-setannya tadi ibu, jangan dikira itu kondisi yang jauh gitu ya. Itu kondisi yang sangat dekat. Jadi aliran penyembah setan kalau di kalangan Kristen itu namanya Satanik. Dan mereka punya ritual, dan ritual itu nanti akan diberi konsekuensi gitu. Maksudnya kamu mau melakukan ritual ini, kamu akan bisa kebal, bisa nembus loro waktu, iso hilang. Assalamualaikum.
Iya Bu, ini bukan masa lalu ya, ini masa sekarang. Panjenengan bisa lihat podcastnya. Ini yang buat podcast itu bukan dari Surabaya tapi Mongol. Nah itu dia ini orang Kristen. Terus dia itu ibaratnya ngono murtad dari Satani. Jadi keluar dari kelompok sekte Satani. Kenapa kok dia masih hidup? Itu pernah diceritakan. Kenapa kok masih hidup? Karena Mongol ini adalah penyandang dana terbesar. Jadi ketika dia itu penyandang dana terbesar untuk Satani, ketika dia keluar dia masih aman. Kalau dia itu tidak penyandang dana, dibunuh. Gitu. Kok bisa dalam cara bunuhnya bagaimana? Akhirnya iblis. Jadi ritualnya seperti apa? Ritualnya itu bisa dengan minum darah, Makan janin. Kemudian pesta seks, dan itu langsung dilakukan dengan bareng-bareng. Ya memang itu ritual yang dilakukan oleh setan. Betul nih, ngomongnya bisik-bisik kan ini. Jadi gitu, itu adalah ritualnya mereka. Jadi kondisi ini bukan sesuatu yang koyo cerita masa lalu gitu ya, atau itu jauh gitu, tidak, itu sangat dekat. Bahkan hati-hati, apakah yang ikut golongan Satanik ini hanya orang Kristen saja? Tidak, tentu masalah ini. Bahkan ada juga dari kalangan pelajar. Mereka mengatasnamakan siapa? Mengatasnamakan silat. Tapi tidak semua silat ya Bu, tidak semua silat. Kayaknya kalau misalkan putra-putra itu ikut silat, tapi harus dikawal. Ada ritualnya enggak? Karena mereka bisa jadi ada ritual. Nah kalau sudah ritual itu nanti macam-macam. Jadi pernah ada, ini langsung cerita dari yang bersangkutan. Oh sih kok juga iya, karena ini sesuatu yang nyata. Saya ingin menghadirkan realita di hadapan panjenengan semua. Jadi ini bocah gitu ya, dia masih SMP. Dia sama temannya karena dia sering dibully. Jadi dia sering dibully, dia ini balas dendam. Nah ketika dia ini balas dendam, dikosin aja. Ayo kalau aku tak cari. Enak wis, maksudnya itu kamu akan kebal, kamu akan istilah kamu ngalah, diikutilah dia dengan ritualnya. Terus selanjutnya tidak tahu si bocah ini tadi mungkin dia tersadarkan oleh ibunya atau bagaimana, dia akhirnya keluar dari sekte itu. Dan benar, si A ini cerita melalui si B yang masih aktif ya, si B yang masih aktif di sekte tadi, dia cerita kan jadi teman dekat. Ketika aku keluar seperti ini, saya setiap hari didatangi oleh banyak wanita besar yang menuntut agar aku itu jangan keluar. Kalau kamu keluar, aku akan mengambil nyawamu. Dan itu terus setiap malam sampai hari ini stres. Dan dia bisa bercerita kepada temannya yang masih aktif tadi. Sampai akhirnya benar dia mati dalam kondisi mengenaskan. Si bocah itu tadi yang keluar. Dan temannya ini tadi dia cerita tapi dia masih belum keluar. Nah, ya Allah, dan itu tidak jauh ini, itu terjadi di Indonesia. Ya Allah, saya sampai kadang kalau bahasa ini koyak atau dan tidak, kita harus selalu berhati-hati ya. Kalau misalkan ada kelompok atau sekte-sekte atau ritual-ritual yang dilakukan, entah itu atas nama persilatan atau apa, bela diri atau apa, maka hati-hati, itu nanti akan bersekutu dengan setan. Bersekutu dengan setan. Makanya kan gini, sekarang kita sering
Sekarang itu kan sering ya Bu ya. Anak-anak saya melok surat-surat seneng kali ngomong. Tahun-tahun aja. Tahun-tahunan. Kenapa kok demikian? Sampai kan menjadi pemikiran netizen. Gak usah ya, terlalu gitu ya. Karena akhirnya dia itu meresahkan masyarakat. Kenapa kok demikian? Karena bisa jadi itu adalah tuntutan ritual, yaitu apa? Menumpahkan darah. Sana dulu, iya. Jadi harus ada darah yang ditumpahkan sebagai syarat dari perjanjian. Makanya kalau mau tahu ada apa? Ada darah yang bertumpah. Sangatnya sampai begini juga. Salahnya itu macam-macam. Entah itu menumpahkan darah, entah itu harus melakukan hubungan seksual berapa kali. Macam-macam. Ya Allah, demikian apa ya? Sebuah kemaksiatan itu sangat mengangkat. Makanya kan sempat ada kasus ada anak yang dia ini meninggal di dalam pohon aren, mayatnya ditemukan di dalam pohon aren gitu. Atau ada juga kasus anak yang meninggal di semak-semak dan sebagainya. Bisa jadi ada ikiman anjing setelah diambil tidak ritual, terus dia disembunyikan di situ di sana. Wawahu alam. Karena emang ini bukan cuma cerita ngarang gitu. Saya tidak ngarang, ini sesuatu yang itu kejadian gitu. Jadi saya mau nyambung ada sing pokoknya ibu pengasuh pondok pesantren cabul dan sebagainya. Bisa jadi hal itu adalah salah satu ritual, tapi wong karena bisa jadi itu adalah perjanjian yang harus dipenuhi kepada iblis, kepada setan. Makanya balik lagi ke sini. Al-Ghosib adalah jatuhnya bintang-bintang. Penyakit maupun wabah semakin membesar pada saat kejatuhannya dan akan meninggi ketika kemunculannya. Jadi wamin syari, dan dari syari jahatnya Ghosib itu ada yang mengatakan malam, betul nih? Ada yang mengatakan malam, ada yang mengatakan jatuhnya bintang-bintang, ada yang mengatakan ya malam yang malam gitu ya. Ida wakodo, ketika dia gelap gulita. Jadi malam yang semakin gelap gulita. Makanya pernah juga saya melihat podcastnya seorang dukun santet yang tobat. Nanti nyari Bu, apa yang dia sampaikan? Ritual itu dilakukan pada saat kapan? Tengah malam. Jadi gak mau ceritanya ritual Badukun itu beduk, tapi tengah malam. Jadi makanya di sini panasan, betul. Jadi dari jahatnya malam ketika dia telah gelap gulita, maksudnya berarti tengah malam. Mereka melakukan ritual itu pada saat tengah malam. Karena memang malam itu adalah malam kan identik dengan gelapnya, dan gelap itu adalah tempatnya setan. Siap, makanya rumah itu jangan suka gelap-gelap ya begini. Dipadangi. Setan nggak seneng nih kalau padang-padang. Itu secara bahasa ya, secara apa ya? Secara bleger ya. Secara tekstual ya. Secara tekstual gelap itu aja lebih condong kepada setan. Nek padang itu condong kepada sesuatu yang baik. Nah kalau kita bawa kepada syariat, gelap
itu dengan kata zulumat. Ya, gelap atau kegelapan. Allah itu menyebutnya dengan kata zulumat. Ya, minat zulumati ila nur. Dan zulumat itu adalah kemaksiatan. Zulumat itu kemaksiatan berarti konconya setan, jadinya nyambung. Sedangkan an-nur itu satu, yaitu hanyalah Islam. Jadi ketaatan itu adalah an-nur, sedangkan kegelapan itu adalah kemaksiatan. Nah, itu jadi secara bahasa, secara lelo-lelo ini sama. Makanya para setan itu melakukan ritualnya juga pada saat malam. Jadi kadang ngomong dur, tapi ngomong murmani ya. Jadi dia melakukan ritualnya malam. Makanya kita disuruh oleh Allah untuk berlindung kepada Allah, membaca Mu'awwidhatain ini pada sebelum tidur atau sebelum tidur dan bangun tidur. Begitu. Karena ketika seseorang itu dalam kondisi tidur, sukmanya bukan ruh. Sukma itu ruh kesadaran, ya. Itu sedang pergi. Makanya Allah itu memberitahukan kepada kita, menyebut kata tidur itu dengan mati. Gitu? Kalau kita bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Apa dibuatin? Ahyana. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana. Apa ahyana? Menghidupkan kami ba'dama, setelah amatana, mematikan kami. Jadi Allah itu menyebut tidur sama dengan mati. Betul. Jadi betul kan ada isi amboan. Gini, makanya ruh kesadarannya atau sukma itu sedang pergi dari jasad kita. Nah, ini sukma nih kesasar, gak iso balik. Ngomong kata suwe ada Kemana? Kalau meninggal, kalau kita lagi tidur itu sebaiknya kita itu kemana? Laku. Makanya Kok nggak eleng us? ya, makanya kalau kita pernah nggak sih kita itu mimpi tapi bolak balik pondok? Iya pernah us. Ya berarti itu dari semua ini pancet. Soalnya ini kurang ajar. Macam-macam Bu. Jadi tergantung kita tadi pada saat mau tidur. Kita baca doa maupun kalau ada yang menarget, kalau ada yang menarget berarti sopo menungso sih bersekutu dengan setan. Setan ya. Setan. Karena kenapa? Setan dari kalangan jin. Kalau jin semua secara utuh kan jin itu ada yang muslim. Jadi saya sebut setan teman-teman. Nah, ketika ditarget, orang itu tadi ditarget, maka bisa jadi sukmanya itu dijak terus ditekek sebuah tempat. Dan di sebuah tempat itu akhirnya apa, ada orang yang dia itu ya urip tapi akhirnya gak sadar karena sukmanya itu dikerangkeng di dalam sebuah tempat. Kok kamu sama seperti itu? Ini saya juga melihat kisah nyata yang disampaikan sama Ustaz Faizal. Ustaz Muhammad Faizal itu Bu, istrinya itu pernah sakit sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, tapi dia merasa tidur. Tapi nih menurut Ustaz Faizal mulai dia urip dia ngelakuin mesti beraktivitas dulu, beraktivitas tapi bukan dia maksud. Jadi kadang dia itu berperannya seperti anak kecil, dia sepertinya itu seperti anak cilik, berarti ruh kesadarannya itu dikerangkeng dan itu hidupnya sampai lama ya sama Ustaz Faizal itu alhamdulillah sembuh, Allah memberikan kesembuhan. Dan ketika itu diajak podcast bareng,
dicocok gitu antara yang dialami si istri sama suami ini tadi. Ternyata si itu cerita, saya itu berada di tempat yang spektrumnya itu spektrum seperti mau maghrib, spektrum jingga. Ya, spektrum jingga. Oren, Bu, kalau mau misalkan subuh mau terbit matahari itu kan juga spektrumnya kan merah ya. Tapi lebih merah agak gelap itu ketika waktu mau tenggelamnya matahari, tenggelamnya matahari sama maghrib itu spektrum itu adalah spektrumnya setan. Alam jin itu banyak banget itu. Makanya Rasulullah juga mengingatkan, nih wis maghrib lebokno anakmu kan tinggi. Itu tuh awalnya maca bismillah. Nek wis kurang bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ditutup. Mata semua ditutupi. Jadi ini memang di spektrum itu Allah memberikan waktu kepada setan dari kalangan jin itu untuk urip. Jadi misalnya tuh beraktivitas. Jadi ibaratnya di manusia siang hari itu waktunya nyambut gawe, bengi wayahe turu. Iku sih gak belok Jepangnya ini. Belok Jepang bengi ya jadi apa melek. Nah kalau jin siang itu waktunya tidur, sedangkan malah waktunya nyambut gawe. Maka di spektrum itu kita di kongkon moco niki apa doa dikit pagi dan doa dikit petang. Seperti itu. Nah, berarti kan cerita ini tadi dia merasa di situ tuh ada kayak danau, terus ono jalan, terus di situ tuh ada kayak ono penjara, dan di situ tuh banyak orang. Betul. Dan ya subhanallah, aku beri ini cerita kayak gini. Ada nama yang masih dikenali, tapi setelah beberapa bulan yang dikenal itu tadi berobat juga ke Ustaz Faiza. Akhirnya itu ini lah podo mbak nama sih tak kenal nanggone daerah kemana. Berarti memang kasus itu ada di omah-omahin mereka itu. Ketika digambarkan di situ tuh kayak ada cilik-cilik dia modelnya itu kayak squishy. Tahu squishy? Saya kenyal-kenyal gitu. Saya kembali nyambung gitu ya. Mereka itu suka tempat yang lembab gitu ya. Makanya ketika orang diruk ya, ketika orang diruk ya muntah-muntah itu yang keluar apa? Lendir. Bukan isi lambung, bukan lendir. Bukan sekop kecil. Meskipun panas kok. Jadi mereka itu suka kelembapan, terus koyok lendir sekenyal-kenyal itu, nah kayak gitu ya Bu ya. Jadi di sini apa ya? Ketika kita itu mau tidur, jangan lupa baca doa. Kalau Rasulullah itu mensunahkan ketika mau tidur berwudu dalam kondisi suci. Agar apa sih? Agar sukma kita itu terjaga. Nek sukmanya tidak terjaga, sukma ini ruh kesadaran ya. Bukan ruh dalam artian silul haya. Ruh dalam artian silul haya itu udah Allah sih ruh. Berarti jadi orang itu masih urip tapi gak sadar kayak orang gila, kayak orang itu sukmanya itu udah di joko tapi dia beraktivitas tapi dia gak sadar soalnya ruh kesadarannya dijadulin begitu. Makanya kan panjenengan kenal Pak Purnomo Pak Purnomo polisi belajar baik ya itu tanggoku aku ngaku ya karena ngomongan ya Bu ya. Itu orang-orang yang gila-gila itu dirukin ya Bu di situ. Mungkin dirukin ya. Makanya kan alhamdulillah banyak yang sadar. Jadi kesadarannya itu sekerjaan tulis. Kenapa kok tulis? Awal dari dia itu orang yang memendam rasa gitu loh. Uang saya sedih
banyak keinginan tapi tidak bisa mengungkapkan, ada amarah yang terpendam, itu kan mempengaruhi summa kesadaran. Terus kemudian ono sing nangkep, ayo tak jak, bicara dia biar tidak tulang, begitu. Jadi memang kalau ada orang yang gila atau kesadarannya terganggu, itu memang ya dirupiah sembari dengan diberi obat. Terus lanjut. Jadi pada malam gelap gulita itu memang terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh lanjutannya ini nanti siapa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min, dan dari syarri kejahatan an-nafasat. Nafasat itu wong wedok ya, ya. Ini muannas nafasat itu banyak. Banyak. Jadi perempuan nafasat itu perempuan penyihir nafasat itu. Jadi bu, banyaknya si dadi tukang sihir itu pedo mana ya mau kemarin kita bahas di Gajen Rasa kita ya, bahasanya perempuan itu paling banyak jadi penghuni olahraga. Jadi kenapa sih kok perempuan, kenapa kok kata nafasat, kenapa kok mu'annas ya? Kenapa kok itu? Karena memang perempuan itu akalnya itu berada di belakang perasaannya. Perasaan dulu ya. Perasaannya dulu. Nggak peran ya. Jangan mikir waduh ibu. Mikir keri. Terusnya uang. Air pemikiran. Dari menyesal. Iya. Makanya alhamdulillah dengan kita ngaji itu kita berharap perasaan kita berada di belakang pemikiran kita. Sadurunge ngomong, sadurunge bertindak, iku mikir dhisik. Oh gak angger. Mari langsung ngaruh. Mari waktu itu harus sama si yang kenalan guys. Jadi banyak wanita itu yang mengedepankan perasaannya. Jadi boleh saya mau memberikan contoh ini karena memang real ya bu ya, yaitu dukun santet yang tobat. Dukun santet yang tobat ini tadi lulus tobat terus santet. Lo aja ini oleh bu ya bosan. Apa lagi? Gimana gitu ya? Dia ini pada saat masih sekolah, dia kan punya masalah sama ibunya. Terus dia itu dibully gitu, dibully di sekolahnya, di sekolah dibully, di rumah dicatur, diseleni, bapak ibu moro tangan ibu selingkuh dan sebagainya kayak gitu. Dia mencari pelarian. Nah, dia ikut apa dia sama mungkin dia ikut silat, terus ketemu konco, diajak ke seorang guru karena dia bikin aku ingin membunuh ibu gitu, tapi tidak dengan tekok jelas. Jadi aku ingin membunuh ibuku dengan santet. Jadi DEIK sinau ilmu hitam untuk membunuh ibunya, tetapi tidak bisa. Jadi gak sukses. Ibunya gak kena disantet tuh. Karena masih ada hubungan darah. Jadi Sebenarnya tidak pernah. Jadi saya juga nggak tahu gitu kan dia ngomong gini. Tapi saya juga nggak tahu kenapa saya itu selalu gagal ketika membunuh ibu saya. Sehingga jadi dia ini beraktivitas menjadi dukun santet itu ketika masih pelajar, sinaunya SMP, SMA, terus sudah dia terjun jadi dukun santet. Oh itu dia.
Nah, saya sampai ini, waduh, tak kira bayanganku ya bayangan masa kecil sih jenis dukun iku ya sih serem gitu ya, serem kowe terus mau kayak sihir, itu jadi enggak cantik loh, cantik putih, jadi gak ada orang ini dukun santai. Nyaman. Dia apa sih yang dilakukan? Ya ritualnya apa? Ketika mau nyantet, ketika mau membunuh gitu. Jadi kalau targetnya itu mau dibunuh ya harus ada ritual. Dia harus makan janin. Iya. Ditanyain kok mau gitu ya? Ya biasa saja. Karena memang sudah sudah terbiasa dan sudah apa ya bu ya dikuasai dengan emosinya. Jadi makanya bagaimana bu masak bu goreng ya sudah gini darah haidnya diminum. Ya Allah. Makanya dia itu hamil beberapa kali kan tidak jadi karena memang sudah perjanjian janinnya dimakan dia gugur dimakan. Kamu kali ini ya. Iya, karena dia sudah janjian sama setan, sudah janjian sama setan. Kan bersekutu nih, makan setan terjadi Betul. Iya, tadi dia tidak bisa berkembang terus gugur, dari sebalik gugur dipanah. Jadi bisa janin dia sendiri, bisa janinnya orang. Jadi kalau saya mikirnya waktu ada tuh ya Allah saya itu banyak ya. Itu pernah di podcastnya Usus Aiza, di podcastnya Kok jadi kelihatan apa? Iya, kok kelihatan namanya siapa sih? Ira Puspita. Ira Puspita. Ira Puspita boleh ya Puspita saya ngomong. Iya. Sampai pernah ya ngomong. Jadi pernah ya ada yang cerita teman ya teman, tapi bukan yang di sini, teman saya kan banyak. Loh ini beneran bu, itu gini. Iya enggak loh, ibunya itu apa jenisnya sering melakukan ritual, mana kan? Saya tuh paling bayang loh, iya. Kalau dulu kan saya diarani dukun santet sih bisa melakukan ritual itu hanya wong sing wis ternyata enggak. Kita juga tahu ya dia bercerita apa, tapi itu ada ilmu sihir itu ada. Sampai Allah subhanahu. Tapi begini bu, beliau membocorkan. Yo apa orang yang tidak bisa disantet. Balik bu. Yaitu orang yang sholat. Orang yang sholat, tapi sholatnya yang benar. Jadi gini, kalau sholatnya itu hanya formalitas ya, yang mempan, aku masih bisa nembus. Jadi begini, sebelum saya itu menerima job, benar ya? Sebelum menerima job, maksudnya, dia sudah mengirimkan pasukannya Mata-mata. langsung dikontrol dulu kan biasanya di foto kan gitu ya sama ini udah pasukannya kan gak suwi sih terus orang isi ini begini ya oh gampang kalau gampang mungkin bayar sama ini kita berapa hari mana barang semakin banyak semakin cepat Makin banyak mau berapa hari bisa makan sih belum saya balik lagi terus kalau ditelok di sini rumahnya bercahaya kok kelihatan? iya rumahnya bercahaya gak bisa ditebus tapi apakah tak tolak? Tidak. Kita punya alasan. Saya hanya butuh uangnya. Karena dia itu berani meminta kembali uangnya. Kalau dia berani ya tak garap dia itu. Ini jadi mereka pasti akan terus
nanti aku diminta uangnya, oke, gitu toh. Jadi kalau saya itu tahu pasti gagal, gak harap ampuni. Betul. Sia-sia. Cuma ya tetap tak terima gitu. Jadi rumah yang di dalamnya itu dipakai baca Al-Quran, dipakai sholat, tak bisa masuk mereka. Maksudnya ilmu sihir itu balik. Begitu. Subhanallah ya. Jadi kalau sholatnya itu benar, tauhidnya benar, terus ditambah dengan baca muawwidhatain ini, mari sholat subuh, kemudian mari sholat maghrib, kita baca kan biasa ya kita baca itu. Bisa jadi kita ini saat ini masih sehat walafiat, kan kita juga tidak tahu ada orang nabi kita atau enggak, kan kita tidak tahu ya Bu ya. Kok saya ini jawab ya bisa jadi itu perlindungan Allah karena kita baca muawwidhatain ini. Ngoten lho maksud saya. Jadi ya Allah subhanallah. Jadi balik lagi nih, nafas wedok ini ya, perempuan penyihir yang dia itu meniupkan. Jadi nafas itu wedok sih meniup-niup meniup-niup apa fil upak, meniupkan sihir pada buhul upak itu kayak ikatan gitu. Jadi buhul itu apa? Buhul itu bisa macam-macam. Buhul itu bisa macam-macam, bisa berupa tali. Makanya kan biasanya ya kalau ada orang sering mendapati buhul, maka bisa jadi buhulnya itu kan di tali. Ya. Ya makanya sih dari buhul ikatan itu di tali macam itu. Bu ikut tali ini telu, bu tali ini itu. Jadi kalau ikatan itu terlepas, maka orang yang sakit ini langsung sembuh seperti tidak pernah sakit. Cuma golek ibu iki terus akhir butuh ikhtiar, butuh tawakal. Jadi saya tuh suka mengikuti podcastnya Ustaz Faizal, itu beliau itu peruqyah dan banyak kasus yang akhirnya kenapa ini bisa mendapati buhul itu biasanya Bu, ini di sini saya semuanya, kalau misalkan ada tangganya atau temannya atau saudaranya, kalau dia merasa kok melewati tempat itu atau melewati daerah itu kok rasanya suwaki, bisa jadi di situ tempat buhulnya. Buhul itu macam-macam, bisa jadi buhul berupa air juga bisa, airnya disiram dulu. Tapi kalau melewati itu kok sakit, ya disiram saja dengan air ruqyah. Disiram dengan air ruqyah. Teman saya daerah Tarik, bisa nyatain tidak jauh ya Bu. Nyatain. Beliau itu juga sih dikirimi gitu ya, sering dikirimi. Sampai setiap hari itu rumahnya itu diruqyah. Jadi punya air ruqyah segentong gawe. Beliau ini malah melakukan ruqyah mandiri ke rumahnya dan dirinya. Jadi saya ngirim ngarepe main. Dulu itu karena mau dinikahkan sama putranya, dia tidak mau, dia merasa tersinggung hati. Pokoknya sampai dia nikah dengan orang lain. Jadi ketika dia ini menikah, suaminya dia itu sebenarnya ya orang baik, itu KDRT. Jadi kita juga tidak tahu dia mau lah. Akhirnya kan dia minta cerai. Sampai detik ini mungkin di atas saya ya, usianya di atas sedikit lah. Itu sampai saat ini sudah tidak mau nikah lagi, kayak trauma. Saya juga tidak tahu ya, bisa masih pengaruh itu juga dia tidak tahu. Ketika saya ngobrol, Mbak, nikah lagi terus apa itu? Gak ada niat, gak ada keinginan sama sekali. Dulu itu Bu sakit gak bisa, gak bisa. Kalau aku pingsan, begitu. Pernah suatu malam, kau apa ya? Sampai jam 1 kau apa ya? Gak ada sampai. Jadi pernah meruqyah. Jadi rumahnya itu sampai kayak ono kewan itu berkeliling di rumahnya. Dia melihat
ya ada ular, ya ada koyok dinosaurus sama itu. Kok binatang. Jadi dia itu cerita ke saya. Itu terus dikei beliau kan nyapa jadinya biar makan pakai semprotan gini, disemprot panas keluar gitu loh. Terus yang datang tuh apa kayak kucing atau kalian? Kayak kucing tajam. Akhirnya ya Allah, ini zaman apa? Tapi bu, ketika saya kan satu kali ke sana ya, nggak tahu. Saya tuh ke sana, cuma saya tuh merasa kok desa ini kayak desa masa lalu ini sih, kayak gelap gitu, suram gitu. Cuma satu kali saya ke sana sama suami. Pas ketika saya masih awal-awal nyubirin gitu itu. Tarik datang. Tarik, kan? Di sombong sini tuh. Saya masuk kan jalannya kan jauh ya, masuk jalan kok gelap banget ya. Maksudnya itu rumahnya kayak spektrumnya itu, spektrumnya itu kayak merah. Padahal itu ya belum sampai sore enggak ya masih berdua panas kontong itu. Saya merasakan kayak gelap ya. Jadi gak apa-apa nggak, ayo ngadakan dakwah di sini ya. Tuhan ya lo nanti di sana ya. Memang ternyata di situ masih kejawen sekali, berarti bisa jadi ada yang melakukan itu. Waduh, aku masa kayak sesek gitu bu, kayak sesek gitu sih rumah. Ya Allah, jadi kayak gelap gitu. Supaya nih spektrum rasa itu kayak warna jingga gitu. Ini kan masih agak tuh, jadi memang buhul itu memang yang ditali. Nanti saya tutup dengan kisahnya Rasulullah yang kena sihir. Saya jadi bilang, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari syarrin kejahatan hasidin ini adalah orang-orang yang dengki. Dengki itu tidak butuh alasan. Dengki itu tidak butuh alasan, betul? Gini, mau nggak senang itu nggak butuh alasan. Ini pokoknya nggak senang. Kalau urus sendiri. Karena orang itu tapi dia tidak Menyelari. bukan ngajak orang. Dia mendengki tapi tidak memenuhi rasa dengkinya. Yang maksudnya nih, dia benci, tapi dia merasa benci itu benci dia tahan. Tapi kalau benci terus rasa benci ini dipenuhi dengan apa? pengen orang yang didengki ini mau mati atau kebahagiaannya hilang kan gitu. Mencelakai. Mencelakai ada. Dan dengki itu tidak butuh alasan, fakta, dan biasanya hal itu terjadi pada keluarga, masih ada hubungan darah. Jadi dengki itu tidak butuh alasan. Dengki itu tidak butuh alasan. Jadi mau nggak senang itu nggak ada alasan. Makanya di sini maksudnya apa? Mintalah perlindungan kepada Allah. Makanya ini kita sudah minta perlindungan kepada Allah. Gak ngurus bahkan dengki, bahkan juga male gitu. Ngurus. Subhanallah. Dan itu biasanya terjadi di desa-desa. Ini kan gak desa ya? Iya, dan ini juga dialami oleh keluarga saya sendiri. Sehingga ya Allah bener ya, yang namanya dengki itu tidak butuh alasan. Wes diapii yo, sembarang wes dikei ya tetap aja. Bagaimana orang yang dibenci ini tadi kenikmatannya berkurang, Gandengannya ini tapi beda antara iri dengan dengki. gandengannya maksudnya. Gandengan tapi tidak karena kita disuruh
tapi tidak boleh dengki. Ya kan? Irilah kepada 3 orang. Halo, Bu, bedanya iri dengan dengki. Iri itu kepingin kenikmatan yang ada pada orang tersebut ada padanya. Kita disuruh iri kepada 3 orang. Yang pertama, Orang yang berbaik ibadahnya. orang yang lebih baik ibadahnya. Masa ngono? Ada orang yang kaya, tapi hartanya digunakan untuk kebaikan. Itu jadi kayak bersedekah. Orang yang dermawan, kita harus iri. Kok ini merasa nyaman? Terus gak apa-apa, awakmu ae. Kalau kau ingin ae, aku gak boten-boten. Terus yang kedua adalah orang yang punya ilmu, terus dia mengajarkan ilmunya dan mengamalkannya. Awalnya itu iri. Kalau kayak ini, terus gak apa-apa, aku bodoh. Kamu masih tanya dulu. Kalau ada seperti itu, kita harus gini. Kalau dia bisa, maka aku harus bisa. Oh, no, Pak. Iri api itu. Enggak, malah harus gitu. Tapi kebanyakan ini Kebanyakan iri elek. Nah, ini sing elek iki nanti masuknya ke dengki. Dia ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang itu hilang. banyak yang Jadi gak boleh kita itu dengki. Ada orang yang kaya, dia gemar bersedekah, kita harus iri. Yang tidak boleh itu dengki. Dengki itu piye? Orang sugih seneng bersedekah. Wah, malah melarang. Wah, dia ingin biar orang itu gak bersedekah. Itu jenenge wong dengki. Tapi kalau orang iri, dia ingin apa yang dia lakukan itu dia juga bisa melakukan. Gitu itu namanya iri. Yang nggak boleh itu dengki. Satunya apa ya, Bu? Hah? Stray. Dengki iri. Oh, buatan ini tadi loh. Irilah kepada seluruh 2 orang atau 3 orang. Jadi yang pertama itu orang yang kaya, terus dia dermawan. Terus yang kedua adalah orang yang berilmu, terus dia mengajarkan dan mengamalkan. Yang ketiga itu apa? Saya lupa. Usah kembali. Itu ya, Bu ya. PR. Ada yang jadi dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Jadi wong nek wis dengki itu dia ingin kenikmatan pada seseorang hilang. Ya ini waktunya sudah mau habis. Jadi saya bacakan ya, Bu ya. Jadi ini ada yang berpendapat, oh itu bisa yang salah, bisa yang salah. Rasulullah kok disihir? Ada yang menafikan kondisi itu. Tetapi di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu pernah terkena sihir, gitu ya. Terus kemudian Rasulullah itu sakit sampai tidak bisa bangun selama 6 bulan. Terus ada malaikat satu di atas. Ini ada dua kisah ya dalam di sini. Satunya di atas, satunya di bawahnya Rasulullah. Nah, malaikat ini di kerumokno ambek Rasulullah dalam kondisi koyo ngipi. Buatan Bu. Terus malaikatnya di atas kita kok kenapa wong iki? Kenapa dia sakit? Sakit kenapa? Dia kena sihir. Sihir oleh siapa? Nah ini disebutkan. Ya kan Nabi ya Bu. Kayak Nabi. Jadi ini saya bacakan aja. Oh ini. Imam Al-Bukhari berkata di dalam kitab At-Tiq, itu pengobatan ya. Dalam sahihnya dari Urwah dari Hasim, lalu menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah terkena sihir, di mana beliau melihat seakan-akan mendatangi beberapa orang istri, padahal beliau tidak mendatangi mereka.
Dan seperti itu. Jadi roh kesadaran ini mang, jadi seakan-akan mendatangi istrinya, tapi tidak. Sufyan mengatakan ini merupakan sihir yang paling parah jika keadaannya seperti itu. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah memfatwakan kepadaku mengenai sesuatu yang dulu engkau pernah meminta fatwa tentangnya. Aku telah didatangi oleh dua malaikat, lalu salah seorang di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang lainnya di dekat kakiku. Kemudian yang duduk di dekat kepalaku berkata, apa yang dialami oleh orang ini? Yang lainnya menjawab, dia terkena sihir. Ia bertanya, lalu siapa yang telah menyihirnya? Dia menjawab, Labid bin Aqsam, seorang dari Bani Zuraik, sekutu Yahudi. Dia seorang munafik. Dia bertanya, dalam wujud apa sihir itu? Dia menjawab, pada sisir dan bekas rontokan rambut. Temannya bertanya lagi, lalu di mana semuanya itu berada? Dia menjawab, di kulit mayang kurma jantan di bawah sebuah batu di dasar sumur Darwan. Jadi yang ini kunci nih pegawai ini setan deh. Kok bisa mereka ini mang sopo Labid bin Aqsam ini mendapati rambutnya Rasulullah? Ternyata di situ ada seorang anak laki-laki. Dia ini kayak mengabdi kepada Rasulullah, tapi dia itu nyaman. Dan dia itu masuk ke dalam rumahnya Rasulullah masing-masing jupuk rambut sama sisir, dan itu digunakan sebagai buhul. Nah, buhul ini mau sisir sama rambut itu dibuntel ambil kulitnya kurma jantan, kulit mayang kurma jantan. Mayang itu kembali terus mari ditali ditaruh di bawah batu di dalam sumur Darwan. Jadi sumurnya orang Arab itu tidak seperti sumur orang Jawa. Sumurnya orang Arab itu pernah lihat gak bude video-video? Ya kayak gua. Makanya kan kalau kita bayangkan loh, ya apa ya Nabi Yusuf itu di lebaran anjrone sumur kok gak mati. Nah sumurnya itu gak kayak sumur yang Jawa, gak kayak sumur bobis mboten Bu, tapi bentuknya itu kayak gua. Jadi masuk berarti hidup. Mboten. Jadi setelah itu kemudian Aisyah melanjutkan perkataannya. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur itu dan mengeluarkan sihir tersebut. Selanjutnya beliau bersabda, wahai Aisyah, inilah sumur yang pernah diperlihatkan kepadaku. Seakan-akan airnya adalah celupan pacar. Jadi di mimpinya Rasulullah itu sumurnya itu banyune merah. Celupan pacar itu loh. Dan pohon kurmanya seperti kepala setan. Jadi di mimpi seperti itu, akhirnya ini satu kisah. Di kisah yang lain Rasulullah itu menyuruh Ali bin Abi Thalib dengan dua sahabat yang lain untuk ke sumur itu, terus dikuras, terus belok, oh iya ada batu di situ, ada batu, dan di bawah batu itu ditaruh buhulnya ini. Jadi mereka itu buhulnya itu disinggahno. Ben apa? Ben sukses. Soalnya kalau buhulnya itu terbuka, gak jadi. Makanya macam-macam. Panjenengan tahu grup Pandawara grup. Siapa itu? Siapa sih Bu? Pandawara grup itu yang punya program bersih sungai gitu. Anak-anak muda yang berkomunitas bersihkan sungai. Terus sering mendapati buhul
langsung dicemplungno, betul ini. Ada yang bunyi itu dimasukkan ke dalam botol. Macam-macam, ada yang bunyinya itu berupa ono kayu nih, tapi ono rambutnya terus ono minyaknya. Terus juga pernah buburnya itu ya dari ini kayu kafan, tapi gak ada di gak ada diwadahi botol. Jadi langsung bunyi. Pernah juga foto nih arek cewek gitu, diuntel-untel terus ono di nali gitu. Jadi ya Allah subhanallah. Cuma pernah apa yang buburnya itu sing berupa minyak dicium. Jadi Ustaz Faizal kalau ada buhul itu jangan dicium. Iya Bu, buhulnya itu harus dibuka dengan apa? Kalau sama Ustaz secara itu diajari dari Bu, kami dori di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dipegel. Raja juga begitu ya Bu ya. Pernah kenal raja? Enggak. Enggak kenal gitu. Alhamdulillah. Raja-raja itu juga Bu. Nih jadi dia ada sihir hitam itu sedikit nyampet. Nah sedikit nambani itu sihir putih. Halo. Keduanya sirik. Ya Bu ya. Keduanya sirik. Boy itu cek gak nangisan, cek gak opo, semuanya sirik. Boy diarani sihir putih, boy sihir hitam sama-sama sirik. Boy sih gawe raja itu tulisan Arab tak opo, cek soge, cek opo, cek kebal, cek laris. Laris apa nih? Laris wangi. Halo, ini juga tidak bercanda ini. Tulisan raja gitu. Bukan tulisan raja. Tulisan Arab tapi potongan-potongan itu kayak huruf hijaiyah itu loh. Kan kayak macam-macam. Bahkan ayat kursi tapi dipotong-potong. Nanti ada beberapa kata disesuaikan menjeruhi itu. Itu raja. Jadi itu biasanya ada cilik jadi kalung. Atau biasanya macam-macam. Itu semuanya syirik. Itu sama-sama menyekutukan Allah. Dan ini Bu, sebentar saya beri fakta lagi. Kenapa kita itu betapa pentingnya membaca Mu'awwidhatain ini. Jadi panjenengan boten apal sing doa rukyah sedulur. Usahanya Bu, kita baca Mu'awwidhatain dengan yakin berlindung kepada Allah, semua sihir mentah. Ada orang yang sudah menikah lama akhirnya cerai. Gimana sihir? Mau kalian iyo. Sampai ya Allah, iya, jadi saya kebetulan bahkan ada PSK ya. Ternyata PSK itu sesama PSK pun bodoh saya. Astagfirullah, saya sampai kalau dulu ya Allah, masa begitu besarnya gitu. Gitu. Sampai jadi dia itu minta nori dukun. Dukun ini saya tahu lah ya. Itu ya gitu Bu. Jalur disusuk cek panjang. Seperti benar sampai katanya payu apa nih? Yo payu dagangan nih, dagangan apa? Dagangan awake. Nah itu bilang sampai ya Allah subhanallah. Ini real. Lalu jadi sekali ini padahal lo ayo bojone kenapa kok sampai dari katut misalkan LC Bu saya kan lagi rame toh ya kayak gitu LC juga benar Lonte cilik. apa lo kayak pandulan bola wis ngono iku lah C itu apa? C nya apa? kompani Letis komersil bukan? Company peneman apa kayak gitu itu ya Bu
ngoten iku. Bu, tiap sing damel ngoten iku kok macam-macam. Orang yang butuh kedudukan, ya gawe ini iki. Makane mamulung sing matani wong pinter iku wong jadi kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita mengikuti tren apa? Tren marah nih wong pinter, cek dan di wong bodoh. Semoga menjaga kita. Oh, bisa itu saya berikan terbuat. Tanya jawab ya? Iya, gara-gara nggak apa-apa.